Dari tempat ini saya menyapa seluruh sidang jemaat yang hadir. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa seluruh sidang jemaat yang beribadah melalui live streaming. Shalom. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan selalu melingkupi setiap hati kita. Biarlah kita pada sore hari ini kita mau beribadah pada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, tidak dengan tangan yang hampa. Pada sore hari ini kita mau datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, menyatakan rasa syukur kita, menyembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, mempersembahkan seluruh hidup kita, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, amin, hanya bagi-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Persembahanku yang terbaik hanya
yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik, yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala apa yang telah Engkau berikan atas hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Tiada kata yang pantas yang patut kami ucapkan selain puji dan sembah hanya bagimu Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami, Tuhan yang sudah memberkati kami, menyertai setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini izinkanlah kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami seluruh pelayan yang mengambil bagian. Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah datang maupun yang beribadah melalui live streaming. Hingga nanti hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk semakin melekat, semakin dekat, dan hidup kami semakin taat kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulaikan ibadah PA pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita yakin percaya bahwa tiap langkah kita hari demi hari, kita mau mengandalkan Tuhan, amin. Dan biarlah hanya Tuhan saja dengan tangan kasih-Nya yang memimpin setiap hidup kita, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, amin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Di waktu imanku mulai goyah, di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhan penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Katakan, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Puji Tuhan. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Mari kita panggil berdiri bersama-sama. Tiap langkahku,
Katakan sekali lagi dengan iman, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mau melanjutkan pujian kita. Kita yakin percaya bahwa firman satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Karena firman yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Amin. Kita angkat satu pujian, NR 204. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Amin Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita semua dapat bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat suatu pujian. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersuci
sujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Katakan, Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. hanya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. hanya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Untuk pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Paulus Budiono. Di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Hanya dari Engkau yang bisa memuaskan kami. Karena apapun yang dunia sajikan, tidak satu pun bisa memuaskan, bahkan yang justru merusak. Kami berterima kasih saat ini ada di sini. Sementara dunia di luar, kita mesti jujur melihat kenyataan semakin rusak. Kehidupan manusia terancam untuk
dipunah hancur lebur kami. Tetapi kami syukur ada di sini. Kami tidak khawatir lagi, karena yang bisa mengubah kita bukan situasi dunia, tetapi firman-Mu. Firman-Mu tidak berubah, maka kami pun dijadikan iman yang tidak berubah, harap yang tidak kecil, dan cinta yang selalu mengarah kepada Engkau, sumber kasih yang sempurna. Terima kasih untuk PA kali ini. Kami mau belajar sesuai dengan nyanyian demi nyanyian. Kami tahu perjalanan kami bukan sembarangan. Perjalanan kami adalah tujuan yang pasti untuk mencapai kesempurnaan. Bukan kami yang mampu, bukan siapapun, hanya firman-Mu, firman yang menjadi manusia, yang datang pada kami malam ini untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, dudukkan kami dengan baik. Baik hamba-Mu yang menjabarkan firman-Mu maupun rekan-rekan hamba Tuhan ataupun sidang jemaat yang langsung di gereja ini atau melalui live streaming, bahkan lewat siaran tunda. Tuhan, Engkau diberkati, karena Engkau yang memberkati kami. Engkau diberkati nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuk dalam PA petang hari ini. Amin. Puji Tuhan, bersama istri kami tidak akan lupa untuk menyapa rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, baik di sini maupun di rumah masing-masing. Kata yang sama, tidak berubah. Shalom. Kita semua mengalami shalom. Kalau orang tanya, ngapain masuk gereja? Karena ada shalom. Ya, kalau keluar ada shalom. Ya, shalom di luar mendorong kita untuk ke sini. Shalom yang di dalam ini akan membawa kita untuk menyatakan shalom kepada orang lain. Itu yang Tuhan datang. Dia datang menjadi manusia toh. Dia mencari orang berdosa. Setelah dosanya diampuni, kamu pergi keluar. Jangan ikut aku. Keluar, saksikan kebaikan Tuhan. Itu yang kita sedang mempelajari sama-sama perjalanan dari bangsa Israel. Singkat kata kemana? Dibawa keluar dari Mesir, perbudakan, putar-putar di padang belantara, terpaksa karena mereka tidak percaya. Hanya perjalanan yang sepertinya terlalu sempit. Ada yang mengatakan cuma 2 minggu sudah sampai dari Mesir sampai ke Kanaan. Tapi betul-betul tidak percaya pribadinya. 1 orang tidak percaya, 2 orang tidak percaya, ya, 10 orang tidak percaya, hanya 2 yang percaya, Kaleb dan Yosua. 2 ini loh yang bisa masuk ke Kanaan, tapi yang lainnya off semuanya. Ya, sebabnya kita serius lebih pada petang hari ini. Saya sangat ditolong oleh Tuhan melalui doa saudara, ingin mengajak saudara bersama-sama kembali meneliti ada 2 kalimat yang terjadi, yang terdapat di dalam kitab Keluaran. Ya, saya ajak saudara untuk menemukannya lebih dulu menjadi pemahaman kita petang hari ini. Maafkan. Ya, kita akan mendengar dari kitab Keluaran pasal yang ke-3. Pelan-pelan dulu ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-3. Saya ajak saudara untuk membaca. Sebentar. Kitab Keluaran pasal yang ke-13, bukan 3, 13 ayat yang
20 sampai 22. Ya, ini salah satu yang akan kita bahas bersama, ayat yang ke 20 sampai dengan 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, ini tulisan Musa. Berarti Musa waktu menulis tentunya dia tidak lagi mengalami karena waktu yang lalu. Bahkan 40 tahun yang lalu dia alami, dia yakin. Karena sampai saat itu api pada malam hari, tiang api, yang tiang awan pada siang hari masih berlaku. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab itu, coba ingat siapa penulisnya, zaman apa, kondisi apa, kita akan tergairah. Wah, kalau waktu mereka bisa begitu, betul-betul ada yang memimpin menolong mereka, itulah tiang api, tiang awan. Kenapa kita di dunia ini tidak seperti mereka alami? Tetapi kadang-kadang kita kurang yakin, kadang-kadang kita kurang tertarik. Tapi terima kasih doa saudara untuk saya bisa melanjutkan dalam Keluaran ini. Ini satu ayat saya ajak saudara untuk perhatikan, bandingkan lagi dengan pasal 40 kitab Keluaran. Coba kita dulukan baca untuk dibandingkan, ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Wah, bukan main. Ya, jadi catatan demi catatan, bukan sejarah kosong, bukan orang itu pintar mengarang, tetapi ini firman. Kita mau coba bandingkan, ya. Tadi pasal yang ke-13. Kapan disebutkan api itu menyertai bangsa Israel pada malam hari dengan awan siang hari? Kapan? Oh, mereka baru dibawa keluar dari Mesir. Ya, tidak ada apa-apa. Perjalanannya begitu 2,5 juta, itu kepercayaan saya. Saya tidak tahu yang lainnya percaya tidak percaya. Tapi Alkitab sedikit banyak, minimal 600.000 laki-laki yang dihitung oleh Musa. Tetapi kalau kita bandingkan dengan orang tuanya, bandingkan dengan saudaranya yang orang Yahudi, banyak anak, tentu 2,5 juta itu tidak terlalu besar. Tapi besar juga buat kita kalau kita memperhatikan. Ya, waktu itu mereka cuma berjalan aja atas pimpinan Musa. Kemudian pada pasal yang ke-40 kita beda. Ya, dikatakan Allah melihat selesainya Musa membangun tabernakel yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan hadir.
Ya, dalam kemuliaannya yang memenuhi tabernakel itu. Sampai Musa nggak bisa masuk. Yang penting ada tabernakel yang dipenuhi kemuliaan Allah. Bandingkan dengan ya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka masih dikejar. Tapi tiang awan pada pagi hari, siang hari, tiang api di malam hari sudah menyertai. Ini harus ada tabernakel. Ada apa? Beda kah? Tentu beda. Di sini tidak ada tabernakel, di sini ada tabernakel. Tapi di sini ada tiang api, ada tiang awan. Di sini ada tiang api, tiang awan. Yang salah siapa? Musa salah catat? Atau Tuhan yang tidak pernah salah yang menggerakkan Musa untuk mencatat? Pengalaman yang luar biasa. Kita akan belajar bahwa untuk saya melihat kitab Keluaran ini dari pasal 1 sampai pasal 40 ini merupakan satu perjalanan di dalam peningkatan. Sebab mereka atau Musa menulis bukan lagi di Mesir, sudah keluar pada pasal 13 tadi, sudah keluar, tapi belum ada tabernakel. Sementara kita siap untuk melanjutkan bagaimana tiang api dan tiang awan yang menyertai bangsa Israel ini. Nah, kita melihat ya, yang satunya betul-betul tidak ada kesulitan apa. Kenapa saya katakan begitu? Waktu bangsa Israel Musa menghitung, tentunya dibantu oleh banyak orang ya untuk menghitung jumlah. Saya coba pikir-pikir, kalau misalkan 600.000, kita sudah tahu, saya tidak akan ulangi, 600.000 laki-laki, katakanlah 600.000 keluarga, boleh nggak? Bisa ya? Musa tidak sempat untuk melihat, kamu istrimu mana? Oh, itu istrimu. Lalu anakmu berapa? Wah, sampai kapan untuk hitung-hitungnya? Tetapi Alkitab mengatakan Musa telah menghitung. Ya, jumlahnya begitu banyak, tapi mereka taat. Ya, karena mereka meninggalkan Mesir itu, mereka membawa tenda mereka. Itu sudah biasa, sudah merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Kita tidak bisa, tidak bisa. Nanti orang Israel akan kembali ke Mesir karena mereka ada di tempat Ramses yang paling enak, tempat yang paling luar biasa. Ya. Tidak mungkin mereka berjalan, mereka berhenti di Etan, mereka berjalan, mereka berhenti. Ya. Diawasi, dialami, dilindungi, diikuti Allah yang dalam bentuk teofani, sebutnya tiang api, tiang awan. Ya, ikuti jalan. Coba pikirkan perjalanan mereka sebentar aja, tidak usah jauh. Dari Sukot sampai di Etan, berapa lama? Ya, mereka punya tenda, masing-masing mesti pikul. Saudara pernah menjadi pramuka? Pernah untuk membuka tenda sendiri untuk tidur di dalam tenda yang kecil saja. Ini tendanya satu tenda untuk 5 orang misalkan. Suami istri dan 3 anak. Misalkan. Ya, apakah tendanya kecil terlalu? Wah, enggak mau. Apalagi ini mereka itu langsung masuk di dalam padang belantara yang sama sekali bagi bangsa Israel tidak pernah tahu jalannya. Karena mereka sudah sejak orang tuanya Yakub dan saudaranya 12 untuk berakar di Mesir, berkembang biak yang luar biasa.
mereka tidak tahu jalan yang lain. Tapi sekarang mereka harus jalan atas pimpinan Allah dalam tiang awan, tiang api, pada malam hari. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Untuk apa? Untuk meninggalkan tempat yang mereka sudah lama menjadi keturunan sana, lalu mereka berangkat meninggalkan itu. Saya akan masuk rohani supaya kalau kita ikuti perjalanan bangsa Israel, itu berarti perjalanan itu punya maksud ke Kanaan. Maka kita punya kerohanian hari-hari ini, kita ikuti perjalanan bangsa Israel, dilepaskan, ya, dilepaskan, dipaksa oleh Raja Firaun untuk kamu keluar, keluar, keluar. Adakah dosa-dosa gambar bayang daripada Raja Firaun memaksa kita meninggalkan dosa? Atau kita masih kepingin oleh dengan dosanya? Karena bangsa Israel satu waktu kepingin makan kembali ke Mesir, kepingin lagi untuk di sana. Banyak persoalan yang lama muncul. Itu sebabnya waktu kita belajar perjalanan Israel dalam pimpinan Tuhan, kita akan belajar melihat dua sisi. Satu sisi belum ada tabernakel, ya, jadi ketertiban belum terlihat, tetapi cukup mereka mematuhi atas pimpinan Musa. Beberapa terjadi yang membuat bangsa Israel ketakutan, tapi kemudian Tuhan menolong mereka. Ya, saya sedikit menyinggung dulu, tapi tidak semuanya, bahwa waktu itu pasal 13 mereka keluar, mereka dipimpin oleh tiang api, tiang awan, supaya pemikiran mereka tidak kembali ke Mesir. Coba kita baca sedikit supaya lebih bagus. Pasal 13 tadi, kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17, ya. Coba perhatikan kenapa. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, ya, sehingga mereka kembali ke Mesir. Oh, jadi Tuhan itu tahu bangsa Israel itu tidak mau perang, maunya enak saja. Kadang-kadang kita orang Kristen juga gitu, mau jadi Kristen kan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, ya, diayomi Tuhan, dijadikan ini. Jadi kadang-kadang pemikiran orang Kristen ikut Tuhan itu semuanya beres, semuanya bagus, semuanya enak. Sedikit kurang enak ngamuk mau pulang. Itu manusia kita. Siapa kita yang di sini pernah ngambek tak mau lagi masuk gereja? Itu satu contoh. Adakah di antara kita setia bingung, waduh saya menyesal masuk STT setia dan sebagainya, atau yang lain-lainnya? Coba kita pikir, dalam nikah kita, aduh kalau gitu enggak, kalau jadinya enggak gini, enggak mau nikah, enggak mau. Pernah enggak? Kalau pernah, itu sifat orang Israel seperti itu yang pernah terjadi. Ya, coba tolong dibaca lebih lanjut. Mestinya Tuhan tahu, tapi Tuhan tahu untuk membawa mereka supaya melalui jalan yang putar ini, supaya mereka terhindar dari peperangan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, ya, menuju ke laut Teberau. Terus? Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kita loncat ayat yang ke-20 yang tadi kita baca sama-sama. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, ya, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan
untuk menuntun mereka di jalan, Ya. dan pada waktu malam di dalam tiang api Ya. untuk menerangi mereka, Ya. sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan sudah atur waktu bagi bangsa Israel, pasti aman, pasti indah. Kalau kita percaya ini, kita coba baca, dengar pasal 14. Apa yang terjadi? Mereka keluar. Mereka bangsa yang begitu banyak. Mereka lihat ada tentara Mesir mengejar mereka. Mereka begitu ketakutan. Saya coba cerita saja, bingung. Ya, di satu sisi bangsa Israel belum ada apa-apanya. Ya, dan begitu banyak yang harus bisa menyeberang. Ya, ada pencegahan Laut Merah, bagaimana ini? Ini tentara Mesir. Waktu mereka berseru, Tuhan katakan, lihatlah aku. Aku akan membunuh mereka. Bangsa Mesir. Sudah boleh baca ceritanya, yaitu tiang awan, tiang api yang bersama dengan bangsa Israel tiba-tiba berhenti. Ada Allah, ya, utusan Allah itu berbalik dari depan bisa sampai ke belakang. Entah berapa jarak jauhnya, yang saya katakan 2,5 juta bangsa Mesir, bangsa Israel, ya, yang desa-desaan ketakutan. Terus Allah mundur ke belakang, sampai di ujung belakang tiang awan itu juga ikut sampai ke ujung belakang, lalu turun. Jadi seluruh tiang menjadi tiang yang luar biasa antara bangsa Israel yang mau berangkat, mau meninggalkan Mesir, mau menuju Kanaan, dengan tentara Mesir yang ingin memperbudak mereka, yang ingin membunuh mereka, yang ingin menyiksa mereka. Ini dihalangi oleh tiang api. Sebelah sini tiang api yang menyala bagi bangsa Israel. Di sini, di sebelah tiang yang luar biasa ini, gelapnya luar biasa. Ini tidak masuk akal, tapi itu perlindungan Tuhan. Ya, kita takut, kita bingung. Tapi kalau Tuhan berjanji untuk menolong, pasti menolong. Bayangkan, satu malam bangsa Mesir, tentara-tentara yang terlatih ini untuk mendobrak, untuk mau melangkahi tiang-tiang yang gelap sekali bangsa ini. Tidak bisa arah terang. Mereka bingung. Di sini bangsa Israel tetap jalan dengan baik. Apa yang terjadi? Pada besok pagi, Alkitab saudara mengatakan Allah melihat dari tiang awan. Coba kita baca ayat yang ke pasal 14, ayat yang ke 24 atau 23 supaya saudara tahu ceritanya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Ya. Segala kuda Fir'aun, Ya. keretanya dan orangnya yang berkuda, Terus? sampai ke tengah-tengah laut. Terus, Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu Ya. memandang kepada tentara orang Mesir. stop. Bayangkan, disebutkan Allah itu di dalam tiang api. Berarti tiang api itu dikatakan istilahnya bahasa Alkitab teofani. Ya, teofani itu tiang api. Tapi kita baca di sini itu Allah. Jadi Allah itu bisa saja dalam bentuk teofani api, teofani awan, teofani burung merpati, teofani malam ini. Dan sekarang ini kita coba ulangi supaya saudara dan saya tahu bahwa tiang api, tiang awan itu Allah sendiri. Coba ulangi ayatnya nanti.
Dan pada waktu jaga pagi, Ya. Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu, Ya, tiang api dan awan sekaligus. Tiang api dan awan, Tuhan yang di dalamnya, Allah Tritunggal, Yehova. Luar biasa, lihat. Ya, dia tidak sembarangan, dia mesti lihat. Itu Allah kita yang luar biasa. Walaupun dia maha tahu, dia maha hadir, tapi dia tunjukkan caranya supaya kita manusia bisa percaya pada Allah yang maha. Dia rela menjadi firman yang berenkarnasi, menjadi manusia seperti kita. Apa yang terjadi? memandang kepada tentara orang Mesir. Ya, dia Lalu lihat. dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Iya. Ia membuat roda keretanya berjalan miring Ya. dan maju dengan berat. Iya. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Terima kasih. Saya tidak akan panjang lebar hal ini. Ya, pasti Roh Kudus akan menolong kita sekalian suka membaca lagi. Pasal 14, pasal 15, nyanyian Miriam, nyanyian Musa, nyanyian-nyanyian yang lain. Luar biasa. Ya, tetap api dan tiang awan itu tetap menyertai. Ya, menyertai. Tetapi bangsa Israel kadang-kadang tidak mau tahu. Ini suatu hal yang perlu kita pelajari. Kalau kita pelajari cuma yang mau enak-enak, nanti kalau Musa mendirikan tabernakel, oh sudah selesai, Allah hadir semua. Itu tidak salah. Tapi kemudian kita stop, tidak mau tahu lebih jauh. Ya, kenapa Musa menulis ini? Dan waktu dia tulis, dia punya umur semakin tua. Dalam kitab Ulangan, dia meninggal pada umur 120 tahun. Ya. Maka apa yang ditulis ini untuk supaya kita sadar peningkatan, ya, peningkatan seorang dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, hamba kemerdekaan di dalam Yesus. Ya, kita tidak selalu enak-enak. Ada banyak rintangan, ada banyak godaan. Ada banyak tawaran, ada banyak ya bujukan yang luar biasa. Itu sebabnya pada pasal 40 yang kita baca itu diakhiri dengan tiang awan, tiang api yang sama pada waktu bangsa Israel baru keluar. Ini jangan kembali, ini harus maju. Kemana? Ke tanah Kanaan. Cukup lama? Enggak. Tetapi kita tahu waktu mereka berangkat pasal 40, mereka ada tabernakel. Mereka ada peraturan yang lebih ketat supaya hati mereka semakin dekat. Ya, ini memang betul lebih dekat sesungguhnya. Saya coba periksa lagi. Itu saya juga dalam waktu untuk memeriksa jarak antara Mesir dengan Kanaan itu bagaimana. Terlalu dekat. Tapi mereka harus 40 tahun lamanya beredar-edar. Kenapa? Karena tidak percaya. Kita akan banyak mengeluh. Kapan kita bahagia? Kapan kita ditolong? Kadang-kadang tanpa sadar kita nggak mau nurut. Maunya Tuhan itu begini. Ya, pada waktu awal saya mesti ulang sedikit. Waktu Musa memimpin bangsa Israel itu tanpa sadar ada tiang api, ada tiang awan yang menyertai perjalanan mereka sehingga pasang siang dan malam tetap bisa jalan, tetap bisa menjauhi kejaran Mesir. Itu maunya Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan pada Musa, bikin tabernakel supaya aku bisa tinggal di dalamnya. Saudara perhatikan,
Waktu Musa ketemu sama Allah, jaraknya jauh. Dan bingung melihat Allah kok seperti teofani, ya, sebagai itu pohon duri, onak, terbakar tetapi tidak hangus. Ya bingung. Kenapa? Dia maju. Allah melihat dari dalam kayu, ya, onak duri yang terbakar tetapi tidak terbakar, omong sama Musa, stop. Kembali kita melihat Allah bisa ada di dalam api, ya, pohon duri yang terbakar tetapi tidak terbakar. Kenapa? Sebab Allah dari dalamnya. Allah dari dalam tempat duri yang terbakar untuk bicara sama Musa rencana bangsa Israel keluar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau Allah ingin mengatakan bikin tabernakel, aku akan tinggal di dalamnya. Apa maksudnya? Supaya Allah dikenal oleh nenek moyang Musa adalah Allah yang di tempat-tempat yang tidak tahu. Di mana Allah memanggil Abraham? Di mana Allah memberkati Ishak? Di mana Allah memberkati Yakub? Di mana? Tetapi setelah mereka keluar, Allah tunjukkan, bikin tabernakel. Aku akan tinggal di dalamnya. Apa maknanya? Supaya semakin dekat. Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir bukan untuk membiarkan mereka mati di tengah jalan, mati kelaparan, mati, ya, dan sebagainya. Tidak, justru untuk kemenangan. Karena itu bangun tabernakel. Setelah tabernakel berdiri, maka Tuhan mengatakan, kalau bangsa Israel tidak melihat Allah itu naik, maka mereka tetap tinggal di bawah atau di perbatasan Etam dan sebagainya. Tapi kalau mereka lihat Allah naik, berangkat. Bayangkan, semua bingung untuk membongkar tenda-tenda mereka. Coba tolong pikirkan, saudara yang enak ayam, saya juga ayam berdiri sini. Tapi kalau mereka sibuk, ayo bantu. Ini satu rumah tangga 5 orang. Bisa untuk mendirikan tenda, jangan pikir gampang. Kami punya pengalaman yang ada di Irian. Berkata sulitnya saudara yang pernah menjadi pramuka, betapa tidak mudahnya untuk mendirikan tenda untuk kamu sendiri akan tinggal di dalam tenda yang kecil itu. Ini tenda untuk keluarga minimal 5 orang. Tadi saya katakan minimal, saya punya asumsi saja. Tapi semuanya 600.000 keluarga. Dari mana mereka tahu? Dan dari mana mereka bisa mengerti ini? Saya cuma omong ini, tidak akan uraikan, tapi tolong saudara catat baik-baik dalam kitab Bilangan. Kita akan baca, ya, di dalam Bilangan 10. Kita Bilangan 10. Apa kata Musa yang mencatat peristiwa itu? Ayat yang ke-15 dulu. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Natanel bin Suar. Sebentar, mungkin saya salah ucap. Ya. Pasal 10 ayat 1. Pasal 10 ayat 1. Saya mesti korek dulu ya. Iya, mari. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. buatlah 2 nafiri dari perak. Buatlah nafiri atau trompet dari perak. Di sini trompetnya cuma 1, tapi hari ini tidak ada suaranya ya. Teruskan. Dari perak tempaan harus kau buat itu, Ya. supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel
dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Iya. Apabila kedua nafiri itu ditiup, Iya. segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Kita loncat saja ayat 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Oleh anak-anak Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Ya, saya tidak mau baca semua. Ini merupakan salah satu persyaratan bangsa Israel disuruh menempah, bukan mengecor. Trompet-trompet sekarang itu cor-coran. Ya, tapi ini ditempah 2 buah saja untuk tiup. Untuk apa? Waktu dengar tiupan, dengar cewek telinga, bangsa Israel dikumpulkan. Oh, semua kumpul. Ya. Tapi kalau suaranya lain, bukan 2 suara, cuma 1 suara trompet. Yang lain diam, ada kepala-kepala pemimpin, kepala-kepala jenderal, untuk kumpul semua, untuk mendengarkan perintah Allah. Ya, jadi mereka mulai belajar bukan hanya melihat adanya awan itu naik, tiang awan itu terangkat, tiang api itu terangkat, tapi mereka juga akan mendengar tiupan nafiri. Siapa yang tiup? Tidak sembarang orang. Anaknya Harun, anaknya imam-imam. Kita ini sekarang zaman imam-imam. Apa yang kita tiup? Trompet apa yang kita tiupkan? Suara apa yang kita tiupkan? Suara kita itu untuk menghimpun? Atau suara kita justru membuat orang lain tidak senang datang gereja? Tersinggung, ya, dan sebagainya. Hanya Harun punya anak dan keturunan yang menjadi imam-imam yang harus meniup, ya, dan itu menjadi turun-temurun perintah dan hal yang tidak boleh dirubah. Hanya anak keturunan Harun, orang Lewi yang terdidik saja. Ya, tetapi saudara, saya mau kembali sedikit. Ya, bukan hanya mendengar, tapi melihat. Coba kita kembali pada pasal 9 ayat yang ke-15. Kitab Keluaran. Ya, pasal 9 ayat 15. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar? Sebentar, tidak cocok sama dengan bahasa. Yuk, bahasa apa? Keluaran 9 ayat 15. Oh sorry, bukan Keluaran, Bilangan ya. Ini yang luar biasa. Belum memimpin 1000 orang ya. Ayat yang ke-15, Bilangan 9 ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, Ya. maka awan itu menutupi kemah suci, Ya. kemah hukum Allah. Terus? Dan pada waktu malam sampai pagi, Ya. awan itu ada di atas kemah suci, Ya. kelihatan seperti api. Terus Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. 17, perhatikan. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, Ya. maka orang Israel pun berangkatlah. Ya. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ya. Atas titah Tuhan,
orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Teruskan. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Iya, kita loncat pada ayat yang ke-23. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Kelihatan gampang untuk dibaca, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Karena ini menyangkut seluruh bangsa Israel. Tidak usah jauh-jauh. Kita punya keluarga. Hanya sedikit saja. Kami suami istri, mungkin sendirian, ya, kemudian anak, cuma berapa orang. Jamin iman mereka sama. Jamin iman kita seperti zaman imannya anak kita. Dari mana kita melihat kesungguhan mereka? Kalau zaman dulu, waktu tiang awan terangkat, di bawah tidak ada satu bangsa Israel yang ngambek dan diam tidak mau berangkat. Nggak ada. Kalau 600 laki-laki, ya 600 laki-laki, dia bisa meminta istrinya, meminta anak-anaknya siap berangkat, bongkar itu tenda. Sekarang bisa enggak? Kebaktian hari ya PA, aduh enggak bisa Pak, saya bosan PA. Bisa begitu? Boleh begitu? Kapan sampai Yerusalem baru? Saya melihat kerohanian ini. Allah lihat kebandelan mereka. Allah tidak bisa berbuat yang lain kecuali Allah menghukum mereka yang tidak mau taat. Allah punya pemandangan kepada kita untuk melihat dengan yang luar biasa. Kalau kita lihat gambar-gambar ini, ya, di sebelah kiri ini begitu teratur, begitu rapi. Kemudian yang sebelah kanan disebutkan itulah mendirikan bangsa Israel yang berjalan. Kalau begitu masih enak ya. Tidak kelihatan mereka membawa tenda-tenda mereka bersenggolan. Berapa besar. Kalau saya merenungkan ini, saya ingin supaya kita itu mengerti maunya Tuhan. Mengerti sabarnya Tuhan. Bisa mengerti sabarnya Musa menghadapi bangsa Israel yang tidak mau sabar, yang tidak mau mengerti. Kemudian kalau saya melihat lebih jauh, waktu Musa membangun tabernakel, kita sudah belajar waktu yang lalu, bukan Musa sendirian, ya, tapi dia dibantu oleh orang-orang Lewi. Siapa dia? Saya tunjukkan kepada saudara semua supaya kita tahu waktu bangsa Israel mau berangkat, mereka akan membongkar semua alat-alat tenda. Mungkin ada tempat memasak atau bagaimana, tapi setidaknya tabernakel yang sudah didirikan oleh Musa dan oleh orang-orang Lewi akan saya tunjukkan kepada saudara, sehingga terjadi ketaatan, ketertiban yang memungkinkan perjalanan bangsa Israel itu maju selangkah. Tidak banyak, maju selangkah menghadapi tempat-tempat yang akan menjadi persinggahan, menunjukkan orang-orang suku-suku yang tidak senang dengan bangsa Israel. Coba kita buka Bilangan pasal 4. Kita Bilangan pasal 4. Saya tunjuk pada saudara beberapa hal supaya saudara bisa mengerti ya. Perhatikan ayat 1 mulai pelan-pelan ya. Kita Bilangan pasal 4 ayat 1 mulai.
Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai satu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ya. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Ya. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ya, mereka bekerja. Siapa dia? Ayat yang keempat. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Perhatikan caranya. Hanya Kehat yang di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Meja roti, pelita emas, mezbah korban bakaran, peti perjanjian dan sebagainya. Buktikan. Terus Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung. Ya. Dan menudungkannya kepada tabut hukum. Ini yang pertama, nggak usah terlalu cepat. Kalau mereka melihat, terutama Harun dan anaknya melihat awan naik, entah itu pagi hari, entah itu malam hari, pokoknya tidak boleh ada yang tidak tahu. Begitu lihat, dia mesti bangunkan semua. Kalau tengah malam, kalau siang hari sudah capek-capek, siap untuk membongkar, untuk menjaga. Karena mereka itu Kehat ini kerjanya untuk memikul barang-barang suci. Lalu Harun bicara apa? Gak apa-apa. Eliezer, Itamar, dua anaknya Harun, yang dua yang lain sudah wafat, kita tidak usah singgung. Dua ini, apa yang kerjanya? Memikul tabernakel? Enggak. Apa? Menjaga Kehat. Nanti ada Merari, nanti ada Gerson. Keluarga-keluarga mereka masing-masing ada karunia yang beda. Tapi semuanya itu cocok untuk membangun atau membongkar tabernakel. Di sini tadi kita berbaca, Harun melihat, ya, siapa yang membongkar itu? Siapa yang ini? Orang Kehat. Orang Kehat itu adalah anak dari Lewi. Sekarang mereka dipilih. Coba tolong diulangi ayatnya nanti. Saya perlu untuk sampaikan ini. Kalau perkemahan akan berangkat. Ya, kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung. Tabir penudung itu, ya, yang memisahkan ruangan maha suci dan ruangan suci, itu Harun dan anaknya yang turunkan. Terus? Dan menudungkannya kepada tabut hukum. Dan tabut perjanjian itu ditutup oleh kain tabir yang tadi memisahkan ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Kita mesti tahu itu. Tidak boleh sembarangan. Ya. Terus kemudian di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba. Wah, masih ada lagi. Tutup lumba-lumba. Aduh, kulit lumba-lumba itu berat. Ya. Tadi yang pertama tirai. Ya, 4 warna. Berat. Terus kemudian lumba-lumba. Terus di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Ungu tua atau biru lagi, ya. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Berarti perjanjian ada kain sudah berat masuk, ya, tongkat untuk mengusung. Siapa yang mengusung? Coba kita baca, lompat saja ya, tidak usah banyak. Ayat yang ke-15.
silakan 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang Ya. kudus Jadi dan barang-barang kudus itu semua dari ruang maha suci, ruang suci sampai halaman, semua itu Harun punya anak dan Harun yang mengatur, ya menutup. Kemudian, dan segala perkakas tempat kudus ya pada waktu perkemahan akan berangkat, waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. oh itu boleh diangkat terus. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, Waduh, nanti mereka mati. terus Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. ya saya stop di sini aja. Kalau banyak-banyak nggak habis. Ya, ini cuma baru ditulis saja. Kalau praktek, bayangkan Harun yang sudah tua bangka, umur 83 baru bertemu sama Firaun. Musa juga umur 80 baru ketemu sama Firaun. Sekarang dalam perjalanan, apa mampu? Kita yang sudah tua, apa mampu? Ada yang masih muda. Kehat dan anak-anaknya itu yang muda. Bukan Harun. Bukan dia tidak dipakai, Tuhan pakai dia dalam bentuk pemberian perdamaian. Hanya imam besar yang bisa masuk ruangan Maha Kudus untuk apa? Untuk terjadi pendamaian antara Allah dengan bangsa Israel untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Itu tugasnya Harun. Itu tugasnya dua anaknya, Itamar dan Eliezer. Dengar baik-baik. Apa kerjanya daripada Kehat? Saudara Kehat ada satu yang namanya Gerson. Coba tolong dibaca ayat yang ke-21. Ya, kita bilangan pasal 4 ayat 21. Perhatikan dulu. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. nah, pakai paul dihitung orangnya. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Sama dengan Kehatnya. Yakni setiap orang yang wajib tugas. Ya, Supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. itu dihitung. Jadi setiap pelayanan itu dihitung, tahu namanya. Jangan cuma waktu dibaptis, ditabiskan, tahu namanya. Tapi setelah itu hilang, enggak. Mereka punya tugas. Ya, tugas apanya ini? Inilah tugas kaum-kaum Gerson Inilah tugas-tugas dari kaum Gerson. dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Ini jabatan, karunia. Masing-masing ada karunia. Bukan semua orang mesti khotbah. Bukan semua orang mesti begini. Ada yang Tuhan pakai dalam bentuk-bentuknya seperti ini. Ya, oh saya nggak mau. Saya mau seperti Harun aja. Enak omong, gampang omong, ngewes. Nggak bisa. Mereka dapatkan karunia yang luar biasa. Coba teruskan dulu. Ayat yang ke-25, ya. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci. Nah, mereka Dan harus mengangkat tenda. Tabernakel itu ada dua. Satu adalah tabernakel sendiri, ya, yang ada ruang suci dan ruang maha suci. Terus ini halaman, ya. Dan dari keluarga Gerson yang diangkut oleh mereka, ayat 25, coba ulang lagi. mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci Ya, dan kemah pertemuan, Ya. tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya. aduh, tudung-tudungnya di atas. Ya, tabernakel, kemudian ada tenda. Itu yang harus mereka pikul, harus mereka jaga. Terus kan, Tirai pintu kemah pertemuan, tirai pintu kemah pertemuan. Itu semua ditulis. Dengan yang bertugas Gerson dan keluarganya tidak boleh pindah.
Tidak boleh seenaknya saja. Loh, kamu enak saja. Ya, aku tidak mau, aku mau seperti dia. Tidak. Anggota tubuh, kalau Tuhan kasih tangan kanan saya di sini, saya jangan mau coba untuk berbalik ke tangan kiri. Tetap Tuhan sudah taruh tangan kanan ini buat saya di sini. Tidak boleh ganti orang lain. Berbahaya kalau kita melepaskan kasih orang lain. Aku kasih kamu ini untuk kamu kerja ini. Bukan itu. Anggota tubuh sudah terlihat di dalam pembuatan tabernakel. Terlihat waktu pendirian tabernakel. Terlihat perjalanannya. Terlihat siapa yang membongkar. Terlihat siapa yang mengangkut. Terlihat siapa yang menjaga. Ya, ini belum selesai ayat 25. Coba teruskan dulu. Layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Ini Gerson ya. Sekarang yang terakhir. Kehat atau orang Lewi punya 3 anak. Kehat, Gerson, Merari. Ini pikul alat-alat suci. Yang ini ya untuk memikul tenda-tenda. Dan yang terakhir Merari apa itu? Coba tolong baca ayat 29 supaya saudara tahu. Ya. Mau seperti orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak-puak mereka. Wah, sudah diatur demikian rupa dicatat. Terus kan? Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Ya. Yakni setiap orang yang kena wajib tugas. Supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Oh, dalam pelayanan tabernakel itu jabatan karunia atau dulu. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Siapa itu? Papan-papan kemah suci. Papan-papan kemah suci, satu papan yang saudara lihat anak-anak sekolah di Johor, ada papan ya yang kita bikin menyerupai tabernakel yang asli. Diperkirakan yang asli satu tiang papan itu minimal 500 sampai 600 kilo untuk mendirikan tiang. Siapa yang pegang? Merari. Pikul. Mau menjadi Merari? Ya, tidak gampang. Ya, apalagi? Teruskan dulu. Kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, kayu-kayu lintangnya. Ya, periksa baik-baik apa maknanya kayu lintang. Terus tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya. Waduh, tiangnya itu ya 150. Waduh, beratnya bukan main. Belum lagi alas-alasnya itu ya tembaga. Aduh, beratnya satu biji alas itu kira-kira 37 kilo. Saya pernah buat itu. Saya kasih saudara kami dari Irian. Bisa angkat ini? Oh bisa om. Angkat. Ya angkat. Tidak bisa turun. Satu alas itu 37 kilo. Untuk menjaga tabernakel itu tidak goyah. Setelah berdiri kayu papannya ada alas-alasnya. Alas-alasnya itu ada yang perak untuk tabernakelnya, ada yang tembaga yang di pelataran. Apalagi? Alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya. Tali-talinya, terus? Serta segala perkakasnya. Setelah segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Semuanya termasuk tugas mereka. Tidak boleh setengah-setengah kerjanya, terus? Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Wah, Harun anak-anaknya tahu persis. Bukan tidak usah angkat, tapi dia tahu
bahwa Merari punya anak-anak, kenal tugasmu apa? Kok kamu lari ke sana? Tugasmu kan untuk mengangkat papan itu. Aduh berat, ada orang yang lebih kuat. Nggak bisa, kamu yang bisa, bukan orang lain. Luar biasa. Tuhan pakai kita itu, masing-masing itu tidak ada dibedakan. Kelihatannya beda. Tangan kanan dan kaki kanan itu beda. Tapi dua-duanya tidak mau pisah. Begitu kaki kanan saya mau jalan, tangan kanan kita juga ada sesuatu yang bisa pegang. Kalau Anda kata kaki kanan saya sakit, perlu tongkat, masa tangan kanan saya yang pegang tongkat itu. Supaya kaki kanan saya cukup berat, cukup berdiri dengan baik. Tapi sekarang ini banyak kali kita menghina sesama anggota. Ah, kamu tidak bisa apa-apa kok. Ngapain? Kalau yang lain boleh. Sudah puluhan tahun, kamu baru berapa bulan sudah mau menjadi begini-begini. Saya rindu mempelajari tabernakel bukan hurufiah saja, tapi tahu bahwa dia harus, ya coba diselesaikan aja ayatnya, ayat 32 tadi mungkin. 33. Ya. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari. Nah, itulah tugas-tugas dari Bani Merari. Tugas-tugasnya apa? Yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan Ya. yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Sudah bagus, sudah setengah mati, berat, masih lagi diawasi oleh Itamar. Keliru, jangan di sana, nanti goyang di sini. Ah, nggak mau, aku senang di sana, lebih enak sana. Kalau begitu kapan tabernakel itu bisa berdiri dengan baik? Kapan bisa dibongkar dengan rapi untuk jalan? Kemana? Untuk menuju ke Kanaan. Kita punya ibadah untuk apa? Untuk leha-leha? Untuk senang-senang? Bilang Tuhan, hari ini aku di sini. Nanti pulang hatiku rindu kepada Yerusalem baru. Rindu tabernakel surgawi di mana kita Wahyu pasal 21 menunjukkan munculnya tabernakel. Saya terpaksa akhiri malam hari ini dengan Wahyu pasal 21. Mari kita buka Wahyu pasal 21. Ini luar biasa. Ya, saya tidak mau uraikan tetapi saudara simpan, catat. Ayat 1 mulai. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Luar biasa bukan? Teruskan ayat 4 supaya lega hati kita. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Kenapa? Atau duka cita. Sebabnya? Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Terus? Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Oh, luar biasa. Jadi ayat ini luar biasa. Ayat yang lain luar biasa. Ayat Kejadian 1 luar biasa pada mulanya. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Terus
luar biasa dikunci dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat terakhir. Coba kamu bagaimana seruannya? Ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Terus, Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. luar biasa bukan? Ini tulisan sudah ribuan tahun yang lalu. Yang asli pun sudah tidak ada. Tetapi terjemahan tulis-menulis ulang lebih dari 50 jilid. 50.000 bukan 50 jilid, 50.000 jilid. Masih banyak orang tidak percaya, masih banyak orang untuk menghina kita, masih banyak orang mencemoohkan kita. Bagaimana kita bisa kuat sampai Tuhan datang jika kita sudah mulai nggak mau baca Alkitab, nggak mau percaya Kejadian. Terima kasih buat doa saudara. Saya merasa dikuatkan, walaupun omongan saya kadang-kadang karena tulisannya agak kecil, tapi saya tidak mau alasan itu untuk kemudian tidak mau belajar. Kami suami istri tetap butuh doa saudara. Saya memilih lagu yang lama untuk nyanyi lagi. Waktu di sana, dinyanyikan lagi, mengenai tiang api, tiang awan. Saya bilang, puji Tuhan. Ya, saya nyanyi waktu yang lalu. Kemudian minggu yang lalu itu saya nyanyikan. Kemudian ini nyanyi yang ulang. Di mana itu tiang api, tiang awan. Firman-Mu ajaib. Amin. Kita menyanyi itu lagu dalam nyanyian Pesalu Rohani 204. Firman-Mu sungguh ajaib. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. pimpin langkahku, Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. ajaibnya firman. Bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk syair, dalam bentuk macam-macam. Bahkan dirinya, firman yang inkarnasi. Betapa indahnya. Belajarlah. Saya tidak sempurna, itu saya belum sempurna. Tapi kita mau belajar. Begitu baca yang sudah lewat. Kok begitu ya? Kok indah sekali. Dia tidak berubah, aku yang berubah. Berubah kemana? Berubah ke negatif, minta ampun. Karena Alkitab ini firman positif. Kita mau baca, kita diperbaiki, kita tinggalkan yang negatif, kita kembali pada yang positif. Firman Tuhan ajaib. Firman Tuhan itu indah sekali. Apa yang disampaikan sangat-sangat minim. Tetapi firman yang sebenarnya di surga itu kekal selama-lamanya. Ayo kita pelan-pelan nyanyi sambil merenungkan, sambil membuka roti dan cawan. Sungguh
Bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh Pimpin langkahku akan roti ini. Pimpin langkahku, amin, amin Tuhan. Amin jalanku, amin, amin dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin langkahku. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Yang iman kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, bisa angkat cawan lebih tinggi sedikit dari kepala kita. Langsung jawab dalam iman kita bersama. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Angkatlah tangan kanan kita, pimpin langkahku, amin Tuhan, jalanku, berilah jawaban. saya undang penata David Well akan tampilkan doa syukur kepada Tuhan. Sungguh pimpin langkahku, pimpin jalanku, pimpin langkahku, pimpin Jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Inilah pengagungan kami kepada Engkau Tuhan, atas hadir-Mu, atas lawatan-Mu dalam firman-Mu pada jemaat malam hari ini. Engkau tampil mengajari kami melalui pengalaman Israel umat-Mu Tuhan, menunjukkan betapa perjalanan rohani kami yang diwarnai pasang surut
ketika kami mengikut Engkau Tuhan. Bukan perjalanan yang mudah, dihadapkan banyak halangan, tetapi Engkau adalah Allah yang membela kami. Engkau hadir untuk kami lihat, Engkau hadir untuk kami dengar. Di dalamnya Engkau membela kami, Engkau menuntun kami pada arah yang jelas, pada tujuan yang pasti Tuhan. Kehadiran-Mu juga mengajari kami akan tanggung jawab yang Tuhan inginkan, supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, dalam keteraturan, dalam ketertiban, dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu Engkau telah selalu memperdengarkan firman-Mu untuk kami taati, untuk kami turuti Tuhan. Kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan telah berikan atas umat-Mu ketika kami menjalankan pelayanan-pelayanan, Tuhan tolong supaya kami boleh melakukan itu semua dengan tanggung jawab, penuh tertib kami menjalankannya Tuhan. Itu semua tidak mungkin kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami memohon kekuatan dari Engkau, Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami begitu sangat bersyukur untuk bimbingan-Mu melalui hadirnya firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, memberi kekuatan kami menjalankan, melakukan firman-Mu ini. Kami percaya juga hamba-Mu yang Tuhan telah pakai untuk menyalurkan berkat firman-Mu ini. Tuhan telah memberkati Bapak Gembala dan Ibu berserta keluarga. Demikian juga kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Pak Kaleb Wonoadi dan Saudari Silvania yang Tuhan berkati dengan perpanjangan umur. Seberapa pemahaman akan firman oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong, sebab firman-Mu itulah adalah kehidupan. Firman-Mu itulah yang memimpin masa depan. Bahkan firman-Mu itulah adalah pribadi-Mu sendiri, di mana kami Tuhan arahkan pada tujuan yang pasti, tujuan yang kekal, sehingga arah pengikutan anak-anak-Mu ini tidak akan hanyut oleh gerak dunia ini, tetapi diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarganya, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya. Di mana saja Tuhan tempatkan anak-anak-Mu ini, di sana Tuhan menyatakan berkat-berkat-Mu, pemakaian-Mu, dan anak-Mu ini menjadi alat yang berguna, menampilkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberikan kerelaan atas kami, dan biarlah persembahan kami juga berguna untuk pelayanan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Bersama kita akan menyaksikan beberapa tayangan pengumuman yang akan ditampilkan melalui tayangan LCD. Dan sembari pengumuman ditayangkan, saya berikan kesempatan bagi petugas kolektor untuk menjalankan tugasnya.
Ya, ada satu pengumuman tambahan untuk kita perhatikan bersama pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, tim Misi Gate dan Perintisan GKGA mengadakan basar untuk pelayanan penjangkauan jiwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, waktu setelah selesai ibadah sesi yang pertama. Dengan mengunjungi basar ini, Bapak dan Ibu sudah turut berpartisipasi dalam pelayanan misi ini, sehingga kita semua diberkati untuk menjadi berkat. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Vivi dengan nomor yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Sekian ibadah pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan usai sudah ibadah kita pada malam hari ini, menutup rangkaian ibadah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kami yakin kalau Engkau mengulur tangan kuasa kasih-Mu, berkat-Mu melimpah. Sungguh ajaib, kami semua diberkati. Tidak ada yang tidak diberkati, semuanya. Bahkan yang ada di rumah atau mungkin lewat lain caranya untuk tunda siarannya, kami percaya Engkau juga berkati. Terima kasih, tidak ada yang terhalang, tidak ada yang menghambat, semua terima berkat. Itu sebabnya rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, besar kecil, pria wanita, tua dan muda, di tempat ini, tempat yang lain, terimalah berkat ini. Berkat dari para Allah Tritunggal, Allah Bapa di sorga, Allah Sang Putra yang menjadi manusia, di tengah kami menjadi juru selamat, dan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, melimpah dalam hidup kita sekalian. Pulanglah dalam penyertaan Allah Tritunggal, pulanglah dengan damai sejahteranya, pulanglah dengan segala sesuatu yang indah yang dari Tuhan menyertai saudara, menjadi berkat, untuk jadi berkat untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahteranya. Amin. Selamat malam semuanya.